Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi hamparan sawah dan rimbun kebun pisang, tinggal dua bersaudara, Jatmiko dan adiknya, Raga. Mereka dibesarkan oleh orang tua yang sederhana, namun meninggalkan sebidang tanah subur dan kebun pisang yang luas. Ketika mereka wafat, harta itu adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan, dan juga awal dari kehancuran mereka. Jatmiko, sang kakak, adalah pribadi pendiam, namun ambisius. Sejak muda, ia merasa bahwa dialah yang paling berjasa merawat orang tua mereka hingga akhir hayat. Raga, di sisi lain, adalah sosok yang ceria, rajin, dan disukai banyak warga desa. Ia kerap membantu warga tanpa pamrih, dan dikenal tidak banyak menuntut meski haknya besar. Namun, saat pembagian warisan dimulai, bara api dalam dada Jatmiko menyala. Ia menolak membagi kebun pisang secara adil. Baginya, tanah itu miliknya, atas kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Orang tuamu juga orang tuaku, Kak, kata Raga dengan mata berkaca. Kita bisa bagi dua, atau kelola bersama. Tidak semudah itu, Raga. Kau pergi merantau saat aku di sini, mengurus semuanya. Kau tidak tahu apa-apa tentang kebun ini. Perselisihan demi perselisihan pun memuncak, hingga suatu sore yang kelam. Jatmiko meminta Raga datang ke kebun pisang, pura-pura ingin berbicara dari hati ke hati. Matahari hampir tenggelam, ketika mereka bertemu di tengah rimbun daun-daun pisang yang berdesir tertiup angin, suasana senyap, hanya suara burung dan daun kering yang bersentuhan. Raga datang dengan harapan damai, namun yang menyambutnya adalah dinginnya besi cangkul yang mencabik tubuhnya dari belakang. Darah menodai tanah basah kebun itu. Raga terjatuh tanpa sempat berteriak. Matanya terbuka memandang langit, hingga yang terakhir kali ia lihat. Jatmiko berdiri kaku, napasnya berat, matanya kosong. Ia tidak hanya membunuh darah dagingnya, tapi juga bagian dari jiwanya sendiri. Tubuh Raga dikuburkan diam-diam di antara batang-batang pisang, namun desa kecil itu menyimpan mata-mata yang tak tertidur. Hilangnya Raga menimbulkan kecurigaan, dan dalam waktu singkat, rahasia Jatmiko terkuak. Ia ditangkap, dibawa pergi, dan tanah yang ia bunuh demi memilikinya kini tumbuh sunyi, tak lagi disentuh tangan manusia. Kini, kebun pisang itu dikenal warga sebagai kebun terlarang konon. Saat senja tiba, terdengar suara langkah dan bisikan lirih seorang pemuda yang tak pernah pulang. Suara Raga mencari keadilan yang direnggut dari tangannya sendiri oleh darahnya sendiri. Subscribe channel ini untuk kisah menarik lainnya.